saja. Makanya kenapa hidayah itu para ulama membagi menjadi dua. Ada hidayatul irsyad, semua orang bisa melakukannya. Hidayah irsyad itu artinya menjelaskan ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini syirik, ini tauhid. Hanya menjelaskan sebatas itu saja. Sampaikan yang hak. Ballighu anni walau ayat. Akan tetapi soal kesadaran, soal orang itu berubah, soal orang itu menerima akhirnya sadar, itu bukan urusan kita. Karena kita tidak memegang hati manusia. Yang memegang hati manusia itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini hanya menyampaikan, menjadi perantara hidayah Allah sampai kepada manusia. Soal dia sadar ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang Anda lakukan sudah benar, mengajak, mendakwai, mengajak orang berubah, sudah benar. Sudah, itu saja tugas Anda. Ya. Soal dia berubah atau tidak, itu biarkan Allah yang mengatur. Yang jelas Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa itu silahul mu'min, senjatanya orang Islam. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an ketika susah mendakwai ibunya, akhirnya dia datang kepada Nabi SAW kemudian minta doa Rasul agar ibunya berubah, dan berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ambil senjata orang Islam ini. Berdoa. Kalau Anda sudah berusaha, tinggal berdoa, serahkan, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betapa banyak orang-orang yang tersesat akhirnya dapat hidayah. Tidak mungkin dalam hari itu, mungkin seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, dan begitu seterusnya. Jangankan kita sekelas Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid, sahabat Rasul yang cerdas, dalam peperangan tidak pernah kalah, baik di zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Maka dijadikan panglima perang di zaman Abu Bakar. Dia telat masuk Islam. Ya. Padahal dia sudah mengamati Nabi SAW sejak lama. Sejak di Mekah dia sudah mengamati. Tapi dia masih tertambat hatinya dengan Amr ibn Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Karena Amr ibn Hisham ini, kalau ngomong itu bijaksana, makanya dikenal dengan Abul Hakam. Jadi hati Khalid ini masih tertambat dengan ucapannya Abul Hakam ini. Makanya disebut Abul Hakam. Kalau ngomong itu bijaksana Abu Jahal itu. Makanya dia tidak mau masuk Islam, karena masih yakin dengan Abu Jahal. Baru setelah Abu Jahal meninggal, kemudian hijrah ke Mekah, barulah Khalid tersadar gitu kan, bahwa ucapan Nabi jauh lebih adil, lebih bijaksana dibandingkan Abu Jahal. Tapi lihat, Khalid bin Walid saja telat dia. Dan baru masuk Islam setelah Rasul posisinya berada di Madinah. Dan ketika ditanya kenapa kau telat Islam, karena dia masih suka dengan Abu Jahal. Gitu. Jadi memang hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas Anda itu ya, jangan bosan-bosan. Jangan berikan ruang syaitan kepada Anda untuk menghentikan dakwah Anda. Karena terkadang begini, ada orang yang mendakwai seseorang, akhirnya karena tidak sadar-sadar, akhirnya kemudian syaitan masuk ke ruang lingkup dakwah Anda, berhenti Anda berdakwah. Ah, bosan aku ini dakwai dia nggak sadar-sadar. Ah, malas. Nah, itu kan syaitan masuk di situ. Dan tugas Anda ini menyampaikan, terus saja sampaikan. Sampai kapanpun sampaikan saja. Dan ingat, jangan sampai membawa emosi dalam dakwah. Karena akan terjadi kefatalan dalam dakwah. Saya contohkan. Di zaman Bani Israel, ada 2 orang, yang satu, ini berkawan 2 orang ini, kawan akrab. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini menyampaikan kepada saudaranya, kawan yang ahli maksiat, tub ilallah, tobatlah kau kepada Allah. Sampai kapan kau di atas maksiat? Sampai di sini baik, ngajak orang untuk tobat. Tapi ketika kawannya terus bandal dinasihati, tidak mampu, masih tetap maksiat, marah akhirnya. Dia mengatakan ketika dia melihat ada kemaksiatan yang menurut dia ini sudah tidak bisa ditolerir, ini sudah parah ini, dia mengatakan kepada kawannya, "Illam tatub, kalau kau tidak bertobat, wallahi," lihat dia bersumpah, "la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar." Aku bersumpah, engkau tidak akan diampuni dosamu dan engkau tidak akan diselamatkan dari neraka. Akhirnya kedua-duanya diwafatkan Allah.
Yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam sorga, yang ahli ibadah pula Allah masukkan ke neraka. Lah kok bisa terbalik itu? Ya, kok bisa khosirat dunya wal akhirah ini ahli ibadah ini? Ya, karena dia sudah bersumpah melampaui takdir Allah. Kenapa dia sampai mengatakan tidak akan diampuni pada ampunan milik Allah? Kenapa dia mengatakan tidak bisa lepas dari api neraka, padahal yang milik neraka itu Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan orang ini hanya melakukan dosa besar, tidak sampai menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Lihat, akibat emosi bersumpah melewati takdir, pula dia yang masuk neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan dalam surga. Jadi jangan ada emosi dalam berdakwah. Ya, karena terkadang kita bisa mengucapkan sesuatu yang satu kalimat saja membuat Allah murka, itu cukup memasukkan orang ke dalam neraka gitu ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan, wa fi riwayah min saqatillah la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Terkadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat, lihat ibarat Rasul, tidak berkalimat-kalimat, satu kalimat saja, tapi satu kalimat ini membuat Allah murka, itu sudah cukup memasukkan orang ke dalam neraka jahanam, yang jahanam itu dalamnya lebih jauh daripada barat dan timur. Lihat. Oleh karena itulah maka bersabarlah. Apakah kemudian orang yang susah didakwah itu tanda orang itu tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas bahwa kemaksiatan itu sesuatu yang dibenci. Kemaksiatan itu sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Soal Allah sayang atau tidak, secara umum Allah itu sayang kepada semua manusia, mukmin dan kafir. Buktinya orang kafir syirik, tetap aja Allah sayang. Allah kasih makan, Allah kasih rumah, kadang badannya lebih sehat gitu ya, kadang jarang penyakit. Artinya kan sayang. Itu sifat Rahman namanya. Jadi kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk, mukminnya, kafirnya. Tapi Rahim Allah itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Makanya ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu umum. Kalau Rahim ini kasih sayang khusus untuk orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimnya bukan hanya di dunia, tapi sampai dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam.